Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pengolahan data citra foto udara berbasis fotogrametri yang telah kita ambil pada hari Jumat minggu lalu. Ada tiga kelompok kemarin kalau nggak salah. Ada yang di FISIP, FIPP, dan FIK. Untuk pembagiannya saya kurang paham, tapi mohon disimak untuk langkah-langkahnya. Di sini sudah ada yang menginstal Agisoft atau ada kendala terkait dengan penginstalan Agisoft. Mungkin kalau ada bisa saya bantu dulu. Aman, Mas. Oke, aman. Untuk yang lain juga aman ya, saya harapkan. Oke, kita masuk pada materi pengolahan izin share screen. Oke, sudah terlihat. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, tools-tools atau bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari eh, aplikasi Agisoft ini. Jadi di aplikasi Agisoft ini utamanya itu untuk mengolah eh, citra hasil dari pemotretan berbasis foto udara atau drone mapping. Jadi di sini ada file, ini kita bisa open job atau new job, save, lalu ada cloud system. Kalau kita memang menyimpannya itu di cloud server, lalu ada export, import terkait dengan eh, foto-foto, Demnas, eh, sorry, terus export point, point cloud atau type point, lalu ada export model, export tilt model, ini yang akan membantu kita seperti itu. Lalu di importnya juga ada import kamera, marker, reference, lalu masking, masking area, shape, point, model, texture, tilt model, ortho, mosaic, dem, laser scanner, dan import video. Jadi di sini juga bisa mengolah video berbasis dengan AI karena ada scriptnya, running script itu ada. Kalau diedit itu ada udo-rido, ada seterusnya. Lalu kita masuk pada eh, workspace. Jadi di sini ada dua, ada workspace dan juga reference. Jadi awalnya kita untuk pengolahan itu masuk dulu pada workspace, lalu kita bisa klik workflow. Setelah di workflow, add foto sama add folder. Jadi kalau sudah dalam satu folder, itu kita bisa pilih foldernya aja. Kalau misalnya belum terfolder atau belum terpilih, bukan terpilih, tapi dipindah, itu kita bisa add foto aja. Ini saya pakai contoh dari kelompok fisip. Ini bisa kita kontrol A aja untuk memilih semua. Oke, sudah muncul. Jadi di sini ada foto yang kita bisa perbesar atau perkecil gambarnya. Ini fungsinya untuk menseleksi bahwasanya eh, apakah foto yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan jalur, sesuai dengan jumlah foto yang kita rekam, seperti itu.
Nah, dengan contoh ini di DJI 039 3 0394 sama DJI 395 ini itu ada perbedaan lokasi. Jadi ini akan membuat eh, pengolahan nanti itu tidak akan berhasil. Karena apa? Eh, di aplikasi Argisoft ini berbasiskan referensi dari drone-nya itu sendiri. Oke, kita delete aja di sini. Kita bisa di remove kamera. Oke, sudah. Cang ini sebutannya itu seperti kalau nggak belum disimpan atau sudah disimpan itu sebutannya Cang itu seperti wadah dari workspace-nya itu. Lalu kita masuk pada reference. Nah, perlu diingat, reference ini bisa mengubah eh, datum, terus selain datum itu ada referensi ketinggian juga yang kita bisa ubah di sini. Setelah itu, karena di sini itu sifatnya masih datum WGS 84, itu kita bisa konversi ke 49S atau datum yang sesuai dengan lokasi pengukuran rekan-rekan. Kalau misalnya besok diberi tanggung jawab terkait dengan pengukuran, itu bisa mengubah referensi datumnya. Kenapa kok 49S? Karena kita memiliki GCP atau Ground Control Point yang nanti kita akan masukkan. Itu formatnya datum GTM 49S seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam convert di sini. Lalu setelah terbaca koordinat sistemnya, kita bisa ganti di UTM 49S. Kalau misalnya dari rekan-rekan belum ada di sini, ini bisa diklik di More. Nah, di sini, ini biasanya kalau saya itu langsung saya tulis di 49S atau 49. Jadi di sini banyak kriterianya, tinggal dipilih UTM zona 49S. Oke, kalau sudah kita bisa oke, sehingga eh, pembahasan koordinat di sini berubah antara easting dan northingnya. Oke, langkah pertama kita bisa masuk ke dalam workflow lagi. Kita bisa edit foto. Karena ini untuk pelatihan, itu kita gunakan yang low saja. Low atau lowless. Tapi besok untuk eh, tugas akhirnya itu terserah dari kalian mau pilih yang highest, high, medium, low, lowest. Karena itu nanti tercantum dalam KAK-nya dan juga mohon diperhatikan dari spek kemampuan laptopnya. Jangan dipaksakan high jika memang laptopnya itu tidak mumpuni. Oke, Elik foto sudah berhasil. Kita bisa dilihat di workspace yang bawah ini. Ketika diganti, itu ada type point sebanyak 22.451 poin. Masuk ke reference lagi, kita bisa sebelumnya itu kita ke setting dulu untuk menyeting titik referensi GCP. Jadi kita gunakan yang marker reference. Jika sudah, kita bisa klik OK. Lalu kita bisa import reference. Kita pilih di sini.
Untuk yang standar atau belum pernah mengolah itu biasanya di sini itu label, lalu di sini itu northing, easting, altitude. Karena ini saya sudah pernah pakai, saya rubah di sini. Jadi biasanya untuk GCP-nya itu biasanya nama itu berada di depan di label sini. Karena ini saya sudah ganti tadi, jadi saya menyesuaikan dengan data yang sudah ada. Karena ini pembacaan dari drone-nya itu tidak ada tanda petik, dalam artian itu kalau misalnya tanda petik ini kan kosong. Kalau misalnya nanti adalah label BM, CP, CP1 dan seterusnya, terus itu tidak terbaca di situ, itu bisa kita skip atau kita yes to all aja. Oke, sudah. Jika sudah, kita unchecklist GCP yang tidak masuk dalam area pemotretan. Jadi totalnya ini tiga kemarin yang tidak masuk, bisa tekan shift lalu pilih sampai atas. Ini bisa kita remove makernya. Ini juga oke. Karena ini untuk memudahkan nantinya, ini kita bisa kasih nama di sini GCP1, lalu yang kedua GCP2, GCP3. Seperti ini. Oke, jika sudah, unchecklist eh, atau checklist eh, lokasi atau marker yang ingin di filter dulu. Jadi ini kan filternya satu-satu untuk meletakkan atau menggeoreferensikan bahasa gampangnya itu dalam foto kita. Lalu kita klik yang GCP1 yang sudah ada, yang sudah dicentang ini, kita bisa ke filter foto by marker. Nah, ini kita bisa double klik di sini. Kita bisa zoom, cari ini GCP-nya, tapi titik GCP-nya di sini. Kita bisa geser, sesuaikan dengan lokasi yang yang sebenarnya. Jika sudah atau marker ini dipakai, itu dia akan berwarna hijau, baik di sini atau di sini. Lalu kita lanjut yang kedua, kita bisa cari lagi GCP-nya, sini. Lalu ini sudah masuk ke areanya itu di sini. Biasanya untuk GCP ke belakang itu sudah eh, sudah benar ya. Kita tinggal lihat aja. Dan jangan lupa ini bisa dilihat error error pixelnya ya. Kita lihat aja di sini sudah benar, tidak dipakai, sudah benar, sudah benar, dan sudah benar. Untuk GCP 1 kita gunakan 5. Lalu untuk GCP 2 sama seperti tadi di filter by marker. Ini kita bisa tarik ke sini untuk disesuaikan kembali.
Mas ada ketentuan minimal GCP yang digunakan untuk tiap GCP berapa foto nggak, Mas? Nggak ada ketentuan. Cuma semakin banyak, bisa semakin bagus, bisa semakin jelek. Tinggal dilihat dari sini aja, errornya. Errornya itu kan tergantung dari eh, seberapa kita bisa sesuai dengan titik yang kemarin kalian ambil dari GNSS. Sedangkan kan kemarin GNSS kan itu rata-rata float ya. Jadi kita juga nggak tahu posisi sebenarnya itu yang sebelah mana seperti itu. Oke, lanjut. Di sini sudah benar. Ini mungkin kita rapikan aja. Di sini juga sudah benar, bisa dirapikan. Di sini sudah benar, bisa dirapikan. Nah, karena ini tidak tahu benar atau enggak, karena ini terhalang oleh eh, pohon, kita skip aja. Ini juga terkena pohon, ini juga terkena pohon. Jadi kita pakai 5 juga dari GCP 2. Lalu untuk yang GCP 3 sama seperti tadi, kita double klik aja, kita cari di sini, di GCP-nya. Ini sudah benar, tinggal disesuaikan aja lagi. Oke, kita sudah GCP semua dari total GCP yang kita temukan. Nah, di sini errornya masih besar, sudah 28, 28, 8. Ini untuk kontrol dan checkpointnya. Kita bisa checklist dulu semua. Nah, setelah itu ini kan berubah. Nah, ini kan 8 di sini. Mungkin bisa dimatikan salah satu biar turun atau mendekati angka 5. Jadi cari GCP atau lokasi yang kita tidak begitu yakin apakah titiknya itu memang benar di situ. Nah, ini sudah di kepala 5 semua. Error pixelnya juga sudah turun. Jika sudah, maka kita bisa balik ke model. Lalu kita optimize di kameranya. Jadi dengan GCP ini kita harus ngerunning lagi atau mengkalibrasi ulang terkait dengan eh, koordinat referensi dari drone-nya. Drone-nya itu punya koordinat referensi tersendiri. Cuma dengan adanya GCP yang sudah kita peroleh dari pengukuran lapangan dengan terrestris maupun ekstraterrestris, itu kita paksa untuk dari drone tersebut itu ikut dalam sistem referensi yang sama dengan koordinat yang kita dapat dari terrestris maupun ekstraterrestris. Jadi ini di checklist semua. Oke, tunggu loadingnya. Error pixelnya atau kesalahan errornya itu di 0,0018 seperti ini. Di 0,01 atau di 1,8 senti seperti itu. Untuk ketentuannya bisa mungkin eh, di bawah, kalau project itu biasanya di bawah 5 senti ya rekan-rekan.
Jadi diusahakan lokasi penentuan GCP-nya itu tidak terhalang oleh pohon, tidak terhalang oleh gedung, dan juga ketika pengambilan dengan GNSS atau dengan total station besok itu koordinatnya yang baik. Yang baik dalam artian bisa mendapatkan fix sehingga nantinya itu akan berpengaruh terhadap errornya ini. Oke, jika sudah kita reset filternya. Lanjut kita ke workflow, kita build dan scope. Ini karena kita latihan, kita pakai quality yang low aja. Depth filtering ini terkait dengan eh, kedalaman yang ditentukan oleh defaultnya atau dari kita. Kalau defaultnya itu yang mild, terus ada moderate sama agresif. Biasanya yang moderate ini ketika dia perbedaannya itu tidak terlalu ekstrim atau cenderung ekstrim. Terus yang agresif ini biasanya yang ekstrim sampai dengan sangat ekstrim. Tapi karena untuk contoh di sini itu perbedaan elevasinya atau kedalamannya itu tidak begitu signifikan, kita pakai yang defaultnya dari Agisoft. Ini kita pilih yang melt aja, kita oke, ditunggu generating eh, depth maps-nya sama dance cloud-nya. Mungkin sambil menunggu ada kendala atau terlalu cepat. Kalau yang beberapa step awal di batch langsung tetap menyesuaikan parameter-parameter di dalamnya juga berarti, Mas. Bagaimana? Kalau misal di workflow kan ada yang batch untuk beberapa proses sekaligus. Betul, Kalau misal pakai batch, tiap processing berarti disesuaikan kayak tadi, misal mild, agresif, dan lain-lain juga. betul. Kalau yang batch processing itu kan ibaratnya sekali running. Sekali running, kalian misalnya percaya dengan data kalian yang sudah di georeference itu bisa di batch processing. Nanti saya juga ajarkan di situ. Oke, kita bisa dilihat ke workspace. Di sini sudah ada depth maps, terus ada dance cloud. Kita dapatkan di 3 juta sekian. Jadi dance cloud ini seperti ini. Nah, ini kan point cloud yang nantinya itu ketika kalian ingin buat 3D atau dua dimensi, tampak atas, tampak samping, itu bisa dari dance cloud-nya ini. Setelah masuk ke dance cloud, kita bisa build mesh, source kita pilih dance cloud, surface tipenya itu yang 3D, lalu yang untuk eh, face count itu kita pilih yang low aja. Di sini
interpolasinya bisa gunakan yang enable atau di eh, extrapolation. Jadi bedanya extrapolation ini dia akan menarik atau lebih agresif terhadap perbedaan kontur seperti itu. Kita bisa klik OK. Ada yang mau mengalami kesusahan? Oke, di modelnya udah, kita lihat di sini. Lalu kita build tekstur, itu kita gunakan yang 3D model, mappingnya itu generate. Kita update aja di sini. Oke, setelah selesai build tekstur, kita bisa langsung ke build dem. Kita pilih yang mesh, interpolasinya yang enable. Untuk resolusinya silakan ditentukan atau dari kalian mau resolusi 0,1, ini kan 0,5.
Rutinnya dia setengah meter atau senti. Oh ya, sebelumnya bisa di save dulu projectnya. Kita bisa ulangi, build dem, pilih yang mesh, lalu kita oke. Dan jadi terlihat seperti ini demnya. Ini demnya untuk DSM ya, atau Digital Surface Model. Lalu setelah itu kita bisa build ortho dari dem, pixel size-nya di 7 cm. Lalu kita bisa oke. Oke, sudah ortomosaiknya sudah jadi seperti ini bentuknya. Ya ini karena resolusinya rendah ya, jadi banyak bangunan atau garis itu tidak tegas seperti ini. Ini yang harusnya garis parkiran lurus, ini apa ya bahasanya ya, melayat seperti itulah. Oke, kalau sudah ini bisa diekspor, klik kanan, eksportif, kita bisa ekspor. Fotonya supaya kita bisa ekspor formatif. Oke, jika sudah bisa dicek. Taruh ke aplikasi, saya di drag atau diseret ke Global Mapper. Seperti ini untuk hasil akhirnya. Dan digital surface modelnya, lalu ada ortonya seperti ini. Jadi karena resolusinya itu rendah, maka banyak detail-detail bangunan itu yang eh, tidak begitu sempurna seperti itu. Ini untuk pengolahan demnya. Kalau eh, untuk DTM atau digital terrain model itu kita menggunakan bisa menggunakan dari Agisoft ini, bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Cuma untuk aplikasi pihak ketiga karena installingnya itu susah, makanya saya skip. Kita gunakan dari yang miliknya Agisoft. Cuman beberapa kali saya running itu masih mengalami kegagalan, karena demnya itu tidak bentuk.
Dengan contoh saya kasih di sini itu, nah seperti ini. Jadi malah dia ada apa ya? Ada noise-nya di sini. Ini belum bentuk area DTM-nya. Jadi tadi saya running itu belum berhasil untuk yang dari aplikasi Agisoft. Cuma kalau aplikasi yang Pix4D, dia kan karena settingannya itu jadi satu ketika post processing itu sudah ada generate DTM-nya seperti itu. Hmm. Oke, ini saya contohkan di sini untuk yang generate dari DTM untuk menggunakan aplikasi Pix4D. Pix4D. Sudah terlihat ya? Jadi di sini ada raster DTM-nya. Kita bisa pilih di sini untuk raster DTM dan juga raster DSM-nya dan juga ada ortomosaik. Tuh, kita bisa oke di sini. Start. Hmm. Oke, karena ini harus dari awal berarti mengulangi. Ini di sini saya proses itu dari ortonya kelompok FIWP. Jadi di sini sudah juga menggunakan 3 GJP. Itu saya di GJP yang pertama itu ada 9, GJP yang kedua itu ada 17 titik yang terlihat. GCP yang ketiga itu ada 7. Ini saya gunakan semua karena di sini itu nanti ada reportnya tersendiri. Jadi nggak perlu screenshot-screenshot kalau dari Pix4D yang Enterprise ini dia sudah by report. Jadi reportnya lebih simpel. Mungkin ada pertanyaan dulu sambil menunggu.
Oke, bisa dilihat di sini. Em, Kenapa kok saya bilang Pixwordy ini lebih gampang untuk pengoperasiannya? Karena dari awal sampai akhir itu kalian hanya nunggu. Karena step-stepnya kalau di Agisoft itu namanya tadi yang dibilang Satrio itu ada batch processing atau prosesi yang berurutan. Jadi di Pixwordy ini dia sudah ada profile atau runtutannya. Jadi kalian milih misalnya Surface apa atau model apa itu sudah ditentukan di depan seperti itu. Jadi di sini ada proses optionnya. Ini untuk resolusi DTM-nya itu ada di 5 kali GSD atau sekitar 10 cm. Lalu di atasnya ini juga masih banyak lagi. Jadi ini quality report yang memang perlu ketika kalian besok di dunia pekerjaan itu sudah mulai profesional ya. Jadi ketika klien minta quality report bisa kalian kirim data ini. Jadi previewnya kayak gini. Ini untuk orto yang orto FYWP. Ini ada DSM-nya. Sebelah kiri ini ortomosaiknya, sebelah kanan DSM-nya. Lalu ini untuk detail kalibrasinya. Ada jalur terbang juga. Ini untuk GCP atau time manual. Ini ada kappa yellow-nya juga. Ini min, sigma, XZ, omega, pi, kapanya itu terdeteksi di sini. Ini untuk overlapping. Ini untuk block adjustment. Di sini juga lengkap. Jadi ada focal length, terus principal point, R1 sampai R3, dan seterusnya. Lalu ada tuh di key point-nya, 3D-nya juga. Ini matching antara titik satu dengan titik yang lain, atau overlap-nya. Ini untuk akurasi GCP-nya. Akurasinya itu yang di titik 4 atau titik satu itu ada di 0,020. Rata ya ini ya, 0,020 semua. Atau LMS errornya itu di 0,46 atau 40 sentian. Ada kalibrasi dan seterusnya. Ya seperti ini. Jadi ini bisa kalian download PDF-nya. Itu juga bisa nanti untuk report ketika kalian pakai apa namanya Pixwork di Enterprise ini. Ini untuk output status bisa dilihat di sini. Ada raster DSM, ada raster DTM, ada ortho mosaik. Jadi ini sudah lengkap. Jadi untuk perbedaannya itu seperti ini. Kata-
Oke. Jadi untuk eh bisa dilihat di sini ada DSM, ada ortonya, ada DTM-nya. Jadi ketika DSM-nya itu seperti ini, lebih bagus ya. Karena ini kemungkinan resolusinya sudah dari awal itu saya setting medium. Lalu untuk ortofotonya seperti ini dan untuk DTM-nya itu seperti ini. Jadi tidak bisa serata 100% seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau mau lihat processing dari awal ketika masuk di Big 4 di Enterprise. Boleh Mas, kalau dari saya sekalian maksudnya. Oke, tak ulangi berarti. Iya, ini sama baratnya. Bentar, tak save dulu. Jadi bisa di new project di sini. Itu yang hijau-hijau GCP-nya Mas. Sorry guys, sinyal hilang tiba-tiba. Oke, jadi kalau dari awal seperti ini, share dulu. Jadi di sini bisa di new project, lalu dimasukkan tuh Evika. Sebagai contoh Evika ya, karena tadi yang pertama sudah ada apa namanya basic, terus ada Evika, FIVP, ini Evika. Terus di add image bisa, sorry, di sini Evika, tinggal di Ctrl Alt 95. Kita next. Nah, di sini kita bisa ganti MSL-nya itu kalau saya pakai EGM 2008 ya, yang terbaru. Atau ellipsoid elevation geoid model tahun 2008. Ini tetap di WGS 84. Nanti outputnya itu baru kita pakai yang 84 seperti itu. Ini kita next di sini. Output koordinatnya itu di eh, BGS UTM 49S yang misalnya tetap di Geoid 2008. Kita next di sini. Nah, di sini ada
processing option template-nya itu kita bisa yang Gmap standar, outputnya itu bisa dari low sampai high, processingnya seperti ini, untuk waktunya hasilnya akan seperti ini, 3D Mesh, point cloud, terus ada 3D model. Kalau kalian mau buat 3D, tiga dimensi yang ada pemotretan yang mengitari atau apa ya, rotate, mengelilingi objek lah intinya. Itu ada multispektral. Kalau kalian mau menganalisis dari gambar tersebut, terus ada yang rapid low resolution seperti ini. Jadi pilihannya banyak di sini. Ada advance juga yang modify kamera, terus RGB, atau mosaiknya, thermal, thermal map seperti itu. Jadi kita pakai yang 3D standar. Ini sebenarnya kalau kalian tidak mau nyeting lagi, itu bisa langsung di start atau dicentang di sini. Cuma kalau saya biasanya saya setting ulang karena ada yang beberapa hal yang saya tambahkan. Ini bisa di finish. Oke, gambarnya tinggal 10 giga. Bentar. Bentar guys, tak mindah dulu biar bisa processing data.
Oke. Jadi ini ada jalur terbang di sini atau start point-nya. Itu kita bisa pilih processing dulu. Ini ada initial proses, kita yang pilih yang full. Terus ada point cloud. Nah, di sini bisa dipilih yang medium, low, atau high resolution. Dan gini ya, low aja biar cepet. Ini low. Ini juga ada ini untuk DSM-nya. Kita bisa setting raster DSM-nya di sini Qtif, Qtif, merge styles, terus additionalnya raster DTM, dan ini bisa juga kontur yang dari DTM-nya. Tapi ini juga bisa dipilih untuk memaksimalkan apa namanya? Memaksimalkan potensi dari komputer kalian. Jadi resource-nya itu dibuat atau dipakai untuk mengolah Blackboard ini. Dan kita bisa oke. Untuk GCP kita bisa masuk ke sini GCP atau MTP Meter kita bisa import XYZ yang tadi. Kita bisa masuk yang GCP ini. Oke, di sini kita pilih yang bawah sini berarti ya. Ini kita bisa remove poinnya. Lalu kita oke. Masuk ke project. Ke GCP lagi. Kita bisa ke basic editor. Jadi di sini itu sudah berdasarkan jarak terdekat atau area yang mencakup dari koordinat yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ini ada 0, 0 terus ini 7 misalnya. Kita bisa di Jadi ketika kita pilih gambar ini, kita cari aja di sini GCP-nya yang sebelah mana. Nah ini bisa klik langsung di sini, lalu pilih juga yang di sini, contohkan 5 per titik. Ini sudah, lalu di sini untuk yang GCP di sini, nah ini karena ini ketutupan di sini, kita ganti width. Saya kerubungi terus loh. Oke, pilih yang ini satu. Ini tidak terlihat. Tiga, lihat, tidak ada.
kita cari yang atas di sini. Nah, 5. Nah, yang gambar ke CP selanjutnya. 1, 2, 2, tuh, lihat. 4, nah, kalau sudah terisi semua, kita oke di sini. Udah, kita tinggal start processing aja di sini. Dan dia akan generate sendiri. Tinggal kita tunggu prosesnya. Mungkin seperti itu stepnya. Untuk aplikasi yang Pix4D ini sebenarnya tidak banyak yang punya. Karena memang cracknya itu susah. Kalau ada pun installingnya yang susah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang mau, mungkin nanti saya share linknya. Saya share link. Kalau mau ada yang install, ya berapa orang gitu nanti saya pandu dari sini. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan? Tapi kenapa kok misalkan eh Fix 4D kan lebih sederhana ya Mas. Nah, aku ini malah hasilnya lebih bagus. Yang yang mana Mas? Yang lebih bagus Mas? Tadi antara Fix 4D sama Exisoft kan tadi Exisoft ada yang melenceng-melenceng dikit terus di DSM-nya terus ada geronjalan-geronjalan dikit sedangkan di Fix 4D lebih mulus, lebih halus kalau saya lihat ya. Nah, itu mungkin dari faktor apa yang karena kan Big Shorty kan lebih sederhana. Nah, itu kok bisa lebih bagus? Apa dari aplikasinya sendiri apa gimana? Oke, karena ya ini kan satu platform dengan yang kita gunakan sebelumnya, Pix4D yang untuk foto udara, Pix4D foto jenenge. Oh, Pix4D Capture. Jadi kan itu satu platform antara Pix4D Enterprise ini dan Pix4D Capture, memang dia fokus dalam pemetaan dengan menggunakan drone. Jadi bahasa gampangnya itu lebih kompatibel seperti itu. Kalau kita kan Agisoft itu kan pihak ketiga yang processingnya itu mungkin memang lebih awam atau lebih umum itu menggunakan Agisoft, karena Agisoft itu eh, misalnya Mas Tovel besok ngedrone itu saya pakai Pix4D, itu tetap bisa membaca apa ya, koordinat sistem yang ada di dalam foto tersebut. Jadi plus minus Mas. Kalau yang Pix4D ini kan mungkin karena dia pas pengambilan itu juga pakai platformnya Pix4D, jadi lebih bagus dan juga lebih kompatibel, lebih sederhana juga karena kita sudah dikasih template-nya, template processing-nya. Jadi kita tinggal mengikuti seperti itu. Kalau misalnya mau ngedit juga
lebih sederhana di Pix 4D karena dia dibatasi seperti itu. Bahasa-bahasa gampangnya dibatasi. Tapi kalau yang Agisoft itu kan kita bisa explore lebih lanjut. Mungkin juga kalau yang Agisoft itu dia lebih apa ya? eh Bisa dibilang lebih hemat daya karena kan dia tidak tidak processingnya itu tidak sepenuhnya di Agisoft. Jadi masih bisa untuk ngolah atau membuka aplikasi lain seperti itu. Mungkin itu, Mas. Mungkin yang menginginkan aplikasi yang Big4D ini bisa tulis emailnya di chat aja. Saya share via email aja karena ini juga saya dapat dari teman saya. Nggak enak kalau misalnya disebarluaskan kalau memang nggak begitu penting seperti itu. Silakan ditulis, nanti saya kirim by email.
Ada yang ditanyakan? Oke, saya absen ya. Bintang Anugrah, Hadir, Pak. lalu ada Muhammad Daniel, Hadir, Mas. Hadir. ada Raffi Zulkarnain, Hadir.